Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mengkaji betapa wajibnya khusyuk di dalam segala aktivitas sholat dan ibadah-ibadah apapun yang kita kerjakan, yakni wajib khusyuk, karena tanpa khusyuk mana mungkin diterima sholat dan ibadah kita. Jadi bukan ada di agama Islam saja, akan tetapi seluruh agama-agama yang ada di dunia ini semuanya diwajibkan bila melaksanakan suatu ibadah-ibadah di dalam masing-masing agamanya juga wajib khusyuk. Maknanya khusyuk itu bertemu dengan siapa yang kita tuju di dalam sholat dan ibadah, bertemu kepada yang kita sembah, bertemu kepada siapa yang menciptakan dan yang menguasai diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Seringkali kita melakukan di saat sholat 5 waktu, kita selama ini hanya main-main saja di dalam sholat-sholat kita. Kita hanya main-main saja di dalam ibadah-ibadah kita. Kebanyakan mayoritas kita mengerjakan sholat ataupun ibadah hanyalah untuk menggugurkan suatu kewajiban di dalam beragama. Kita mengabaikan kekhusyukan di dalam sholat dan ibadah kita selama ini. Maka dari itu betapa pentingnya, betapa wajibnya khusyuk itu di dalam sholat dan ibadah, bahkan di dalam seluruh aktivitas-aktivitas kita. Karena tanpa khusyuk maka jangan harap ibadah dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita mengubah pola berpikir dan pola aplikasi di dalam hati kita untuk membersihkan iman dan akidah kita terhadap agama kita, yakni untuk selalu mentuhankan siapa Tuhan yang kita sembah, untuk memahasucikan siapa Tuhan yang kita sucikan, untuk memahabesarkan siapa Tuhan yang kita maha besarkan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita salah persepsi di dalam beriman dan beragama, di dalam bertuhan dan berkeyakinan. Pokoknya kita bilang percaya, yakin
bahwa Allah Tuhanku. Pokoknya kita percaya dan yakin bahwa Allah pencipta diri manusiaku. Selama ini kita hanyalah sebatas yakin dan yakin, hanya sebatas kedustaan saja. Maknanya keyakinan dan kepercayaan kita selama ini hanyalah main-main saja, agar diakui oleh orang lain bahwa kita sudah berkeyakinan dan beragama Islam. Itulah fenomena yang selama ini kita aplikasikan dan kita praktekkan di hati kita. Jadi iman dan akidah kita selama ini tidak sampai kepada iman dan akidah dari apa agama yang kita peluk selama ini. Kita hanya main-main saja di dalam sholat dan ibadah kita. Apa buktinya? Bila kita hanya main-main saja selama ini, tidak menyembah dan mengabdi kepada Allah. Inilah buktinya ketika kita sholat Allahu Akbar, ketika takbiratul ikram, maka sesungguhnya Allah lah yang kita maha besarkan, Allah lah yang kita maha hidupkan, Allah lah yang kita maha kuasakan di hati kita selama ini. Akan tetapi selama ini kita hanya memahawujudkan diri manusia kita sendiri di hati kita saat sholat. Kita memahahidupkan diri manusia kita sendiri di saat sholat. Kita memahabesarkan diri manusia kita sendiri di saat sholat. Kita memahakuasakan diri manusia kita sendiri di dalam sholat dan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Maka dari itu kita takkan pernah menemukan kehusukan di dalam ibadah dan sholat yang kita lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk? Bagaimana mungkin kita bisa menghadap? Bagaimana mungkin kita bisa mi'rab kepada Tuhan yang kita pertuhankan selama ini, sementara di dalam hati kita yang jadi Tuhan, yang jadi Allah, bukan Tuhan yang semestinya kita sembah. Bukan Tuhan yang semestinya, Tuhan yang menciptakan diri kita. Akan tetapi aplikasi kita selama ini hanyalah mempertuhankan, hanyalah mewujudkan, hanyalah mengingat dan berzikir kepada hawa nafsu kita sendiri. Inilah yang selama ini mampu untuk mengerjakan sholat dan ibadah sendiri tanpa Tuhan yang menciptakan diri kita. Seolah-olah kitalah sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini. Seolah-olah selama ini kitalah yang mentuhani atas seluruh sholat-sholat dan ibadah-ibadah kita. Seolah-olah kitalah yang mentuhani seluruh amal-amal aktivitas selama ini di setiap harinya. Seolah-olah kitalah sebagai Tuhannya selama ini. Kita mengabaikan Tuhan pencipta diri manusia kita yang selama ini selalu membawa kita, yang selalu mempergerakkan kita, yang selalu menghidupi kita, yang selalu mengkuasakan kita sejak dari tanah sampai saat ini, hingga menjadi tanah lagi kelak. Inilah fenomena bahwa selama ini kita tak akan pernah bisa menjumpai apa yang dikatakan khusyuk itu,
apabila di dalam hati kita masih ada Tuhan selain Allah, yakni hawa nafsu kita lah yang selama ini mentuhani hidup dan badan kita. Iblis dan setan inilah yang selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan di hati kita. Maknanya hawa nafsu yang wujud di hati kita itulah iblis dan setan itu yang selalu menyesatkan perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk, kita bisa mi'rad, kita bisa bertajalli, kita bisa wusul, kita bisa mijil kepada Allah. Maknanya bahasa kerennya selama ini yang banyak dianggap orang itu sesat, yakni manunggaling kaula Gusti. Manunggalnya manusia dengan Tuhannya, yakni manusia yang sudah menyadari bahwa diri manusianya itu tak berkuasa, bahwa diri manusianya itu tak wujud, bahwa diri manusianya itu tak hidup. Inilah yang dimaksud manunggaling kaula Gusti. Inilah yang dimaksud tajalli. Inilah yang dimaksud mi'rad. Inilah yang dimaksud wusul terhadap Tuhan yang menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita belajar mengaplikasikan khusyuk di dalam hati kita. Karena tanpa kekhusyukan itu tanda bahwa selama ini ibadah dan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya main-main saja di dalam sholat dan ibadah yang selama ini kita lakukan. Jadi maknanya selama kita tidak bisa khusyuk kepada Allah di dalam sholat dan ibadah kita, selama itu pula tak akan pernah diterima, tak akan pernah sah sholat dan ibadah yang kita lakukan selama ini. Karena apa? Karena di dalam hati kita selama ini mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Jadi maknanya janganlah kita mengharap-harap pahala dan surga atas sholat dan ibadah kita, sementara laku di saat sholat dan ibadah kita bukan ibadah di sisi Allah. Akan tetapi selama ini kita hanyalah bermaksiat dan bermaksiat saja di dalam sholat dan ibadah kita selama ini. Jadi meskipun kita belum mati, kita sudah tahu bagaimana nasib-nasib ibadah dan sholat-sholat kita sejak akil balik hingga setua ini. Kita sudah tahu diterima atau tidaknya oleh Allah. Nanti kita akan tahu bagaimana ibadahku ini selama ini diterima atau tidak. Jangan nunggu nanti, sekarang saja sudah bisa diketahui dengan sangat amat nyatanya. Ketika kita sudah membahas tentang bagaimana khusyuk itu, bagaimana sholat yang khusyuk itu, bagaimana ibadah yang khusyuk itu, yakni yang mana di dalam sholat dan ibadahnya berjumpa dengan siapa yang dituhaninya, tidak berjumpa kepada iblis dan setan, tidak berjumpa dengan hubbud dunya yang kita ingat-ingati di dalam ketika kita sholat dan ibadah. Urusan dunia sudah tidak ada lagi ketika kita sudah bisa khusyuk beribadah kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan diri kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khusyuk itu adalah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah hakikat makna khusyuk itu, yakni yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Maknanya kita harus ngapain? PR kita wajib mentiadakan wujud diri manusia kita di hati kita. Kita wajib mentiadakan kehidupan diri manusia kita di hati kita. Kita wajib mentiadakan kekuasaan manusia kita di hati kita, yang nyata, yang hidup, yang wujud. Nyatakanlah bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diri manusia kita. Hanya Allah yang wujud dan yang mewujudkan badan-badan manusia kita. Hanya Allah yang hidup, yang menghidupkan cikal bakal badan manusia kita ini. Hanya Allah yang berkuasa atas kekuasaan apapun yang dikuasakan oleh diri manusia kita. Inilah PR kita agar kita bertemu dengan kekhusyukan. Karena tanpa khusyuk maka tertolaklah semua amal dan ibadah itu. Tanpa khusyuk berarti kita tak pernah mi'raj kepada Allah. Ketika kita sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tempat naiknya orang-orang mukmin kepada Tuhan yang menciptakannya. Maknanya hati kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Dengan jalan apa? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seagung-agungnya zikir, maka ketahuilah wahai seluruh manusia bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maknanya tiadakan dirimu di hatimu. Nyatakan bahwa hanya Allah lah yang ada. Apa maknanya semua itu? Jadi kita mempersembahkan kembali bahwa hidup ini sudah bukan hidup diri manusia kita. Bahwa badan ini juga bukan badan ciptaan manusia kita. Maknanya kita sudah diam, kita sudah tawajuh, kita sudah bersujud kepada keadaman diri manusia kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa. Hanyalah Allah yang mempunyai sifat zahir dan batin. Maknanya batin inilah hakikatnya hidup yang menghidupi badaniyah. Zahir inilah bukti bahwa Allah itu wujud. Badan-badan inilah bukti nyatanya bahwa Allah itu hidup. Badan-badan inilah bahwa kenyataan bahwa Allah itu berkuasa memperjalankan, menciptakan segala apapun aktivitas yang kita kerjakan. Asalkan tiadanya diri manusia kita di hati kita, itulah tanda-tanda kita
sudah khusyuk di dalam sholat dan ibadah-ibadah kita. Maka dari itu di dalam sholat dilambangkan Allahu Akbar. Maha besarkanlah Allah di hatimu daripada kau memaha besarkan hawa nafsumu di hatimu. Ketika sudah memaha besarkan Allah di hatimu daripada dirimu, kita dilambangkan Allahu Akbar sendekap, tangan sendekap. Ini tanda bahwa kita disuruh mati, bahwa kita disuruh kembali kepada keadaman kita. Inilah tanda bahwa kita diutus kembali kepada kegoiban kita. Kita diutus kembali kepada ketiadaan kita yang ada, yang hidup, yang wujud, yang berkuasa hanyalah Allah atas badan-badan dan seluruh pergerakan-pergerakan badan ini. Berdirinya, rukuknya, sujudnya sudah dikuasai Tuhan yang menciptakan diri kita. Jadi itulah seafdal-afdalnya zikir, yakni afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sudah tiadanya dirimu di hatimu, yang ada hanyalah Allah sebagai pencipta dirimu, dan Allah lah sebagai penguasa dirimu di hatimu. Rasakanlah itu terus menerus. Belajarlah itu secara terus menerus. Karena itulah jalannya khusyuk, karena itulah jalannya pulang, karena itulah jalannya roji'unnya hamba kepada Tuhannya. Itulah jalannya mi'rajnya hamba kepada Tuhannya. Itulah jalannya wusulnya hamba kepada Tuhannya. Tajallinya hamba kepada Tuhannya. Makna wusul, makna mi'raj, makna tajalli adalah ketika yang ada di hati kita hanyalah Allah. Diri kita sudah tak wujud lagi, diri kita sudah tak hidup lagi, diri kita sudah tak kuasa lagi. Hanya Allah lah yang menciptakan, yang mewujudkan, yang menghidupkan, dan yang menguasakan perjalanan-perjalanan kita sejak dari tanah sampai menjadi tanah lagi kelak. Inilah betapa wajibnya khusyuk di dalam solat dan ibadah-ibadah kita. Agar apa? Agar di luar solat dan ibadah yang lain, ketika kita beraktivitas, agar bisa khusyuk juga. Barang siapa solatnya itu bagus, maka baguslah amaliyahnya di luar solatnya. Akan tetapi bila solatnya tidak bagus, tidak khusyuk, bagaimana mungkin di luar solat bisa khusyuk? Karena induk dari induk segala ibadah adalah pada solatnya. Bila solatnya bisa khusyuk, maka apapun yang dikerjakannya akan bisa khusyuk. Inilah tanda Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi bila hati kita tidak bisa khusyuk, itu tandanya selama ini kita hanyalah berbuat perbuatan fahsya wal munkar, keji dan mungkar. Apa maknanya? Karena kita tidak mempersembahkan apa-apa dan siapa-siapa kita kepada Allah. Karena kita tidak mentuhankan Allah di hati kita, akan tetapi kita hanya mempertuhankan diri kita sendirilah yang wujud, yang hidup di hati kita. Allah selama ini kita matikan, Allah selama ini kita goibkan. Karena apa? Karena kita takut tidak jadi Tuhan lagi. Inilah maknanya
bila manusia bisa khusyuk, bila manusia mengenal Tuhannya, tentunya lewat jalan kematian. Kematian kehidupan manusianya, kematian kewujudan manusianya, kematian kekuasaan manusianya kembali kepada Tuhannya. Memang untuk mi'raj, untuk wusul, untuk tajalli, untuk bertemu Allah memang wajib mati. Maknanya mati kekuasaan diri manusianya yang selama ini merampas kekuasaan Tuhannya di hatinya. Maka dari itu manusia yang beriman itu rela mati syahid, rela dan ridho mati syahid. Maknanya apa? Maknanya bukan matinya badan, akan tetapi matinya pengakuan bahwa hidup ini hidup manusia kita. Maka matilah manusianya menyaksikan kehidupan Tuhan yang telah menghidupinya. Inilah makna mati syahid itu. Bila kita belum mati syahid, maka selamanya takkan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan yang menciptakan diri kita. Apalagi solat dan ibadah yang khusyuk, yang sebenar-benarnya solat, yang sebenar-benarnya ibadah. Bila solat dan ibadahnya benar, maka itulah yang dikatakan amal yang soleh. Maknanya amal yang dilakukan oleh lillahi ta'ala, bukan li nafsi yang beramal, bukan li nafsi yang wujud, bukan li nafsi yang hidup, bukan li nafsi yang berkuasa, akan tetapi yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanya lillahi ta'ala. Itulah sekilas tentang bagaimana wajibnya khusyuk itu dalam tiap-tiap hati manusia yang merasa mempunyai Tuhan di hatinya, yang merasa mempunyai agama di hatinya. Bila tak bertuhan dan tak beragama di hatinya, tentunya Allah atau Tuhannya tidak ada baginya. Allahnya atau Tuhannya gaib baginya. Itu tanda bahwa manusia itu masih ateis, tak beragama dan tak bertuhan. Bila di dalam hatinya yang ada hanyalah dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga babakan khusyuk ini bisa kita fahami, terutama diri saya dan kita semua, semoga teraplikasi di dalam hati kita tentang khusyuk ini. Karena khusyuk inilah modal utama bagi orang-orang yang beriman, modal utama bagi orang-orang yang bertuhan dan yang beragama. Karena tanpa khusyuk, tanpa kembali, tanpa mengetahui dan mengenal siapa Tuhan yang menciptakan diri kita, yakni la ilaha illallah, tiadakan dirimu di hatimu, hanya Allah lah yang ada, maka itulah yang disebut agama, itulah yang disebut khusyuk, dan itulah yang disebut amal yang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca salatul mintaful bala agar Allah membantu kita di dalam menyingkirkan hawa nafsu yang selama ini selalu menjadi salib-salib di hati kita, agar hati kita bisa suci. Maknanya sudah tak teraku-akui lagi kewujudan, kehidupan, kekuasaan diri manusianya di hati kita, yang ada hanya Allah. Itulah yang disebut suci seperti bayi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأسقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.